kami dari kelompok 10 pembelajaran terpadu kelas awal. Kami akan menyampaikan makalah mengenai model pembelajaran networker. Kenalkan, nama saya Cornelius Bria Bagus Susanto dan ada Elina Ovilia Hardi Durasita Resmi dan juga Mikael. Bagian pertama ini kita akan menjelaskan mengenai definisi model pembelajaran networker. Yang pertama, Robin Fogarty tahun 1991. Networker sudah ada contoh pemanduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, juga bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan pada situasi, syarat, juga konteks yang tidak sinkron atau beda. Pembelajaran terpadu yang bersumber dari masukan eksternal yang mengandung kebaruan, perluasan, ramalan terhadap kemungkinan yang terjadi, dan penyaringan gagasan, dan juga berupa kerjasama antar siswa dengan media elektronik dan media massa dalam mencari data, keterangan atau lainnya dengan mata pelajaran yang disukai ataupun diminatinya. Kemudian, kita akan membahas bentuk model pembelajaran network. Model network seperti model yang tersamar. Model jaringan sering memindahkan tanggung jawab integrasinya lebih berat kepada pelajar daripada seorang desainer pembelajarannya. Namun, itu adalah model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala para pelajar atau memberikan perspektif yang diperlukan. Sebagai jaringan berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajaran. Seringkali tanpa sengaja, hal ini mendorong peserta didik menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang atau sebenarnya mengarah ke penciptaan bidang yang lebih khusus. Salah satu contoh seperti di era modern sekarang, dalam bidang genetika yang telah mengembangkan sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik. Ini berlangsung dari lapangan yang merupakan hasil penemuan seorang ahli psikologi. Bertahun-tahun kemudian, para pemikir di sekolah pasca sarjana membicarakan kepada dua ahli model jaringan, yaitu seorang ahli psikologi kognitif dan seorang programmer komputer. Kemudian kelemahan dan keunggulan model pembelajaran network. Kelebihannya yang pertama sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajar sendiri yang aktif mencari dan mengikuti sesuatu yang baru saja muncul alur dan arahnya. Kemudian yang kedua, pelajar dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep pembelajaran yang mempunyai nilai yang lebih. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat mengembangkan keterampilan berpikir anak. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan menghargai gagasan orang lain. Dan yang terakhir, peserta didik memperluas wawasan pengetahuan pada satu dan atau dua mata pelajaran secara mendalam. Kemudian, kekurangannya. Kelemahan dari metode pembelajaran ini merupakan motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pembelajaran menjadi dangkal. Secara tidak sengaja karena mendapat kendala dan tidak sengaja karena mendapatkan kendala dalam mencari sumber. Kelemahan lain adalah bahwa model jaringan jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar dapat menyebar minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan model pembelajaran network. Jadi,
Model network itu adalah model yang mengutamakan tanggung jawab integrasi peserta didik. Sehingga model ini cocok bagi peserta didik yang memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan pembelajarannya. Model network itu dimulai sejak sekolah dasar. Bayangkan seorang anak kelas 5 yang telah memiliki minat di Indiana, setiap hari anak tersebut bermain koboi dan Indian. Semangat untuk pengetahuan Indian membawa dia membaca buku-buku sejarah, buku-buku non-fiksi dengan baik. Sebagai hasilnya, pelajar tersebut menjumpai orang dari sejumlah bidang. Model network yang dimiliki peserta didik ini sudah mulai terbentuk. Ketertarikannya secara alami yang dimilikinya telah menyebabkan dia belajar dari orang lain di bidang yang menawarkan berbagai tingkat pengetahuan dan wawasan yang memperluas jangkauan belajarnya. Tutor atau mentor sering menyarankan model jaringan untuk memperluas cakrawala para pelajar atau memberikan perspektif yang diperlukan. Kemudian ada integrasi model pembelajaran network. Seperti apa integrasi model pembelajaran network ini? Jadi, model ini dapat digunakan dalam materi yang melibatkan kelompok dan media massa yang bisa diakses oleh para siswa. Dalam integrasinya, model network atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai model jaring, itu guru memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan masing-masing kelompok. Guru yang sering menggunakan jaring atau network untuk memperluas cakrawala anak akan membuat temuan yang tidak disengaja ini menggerakkan lebih dalam kepada anak terhadap bidangnya yang spesifik. Jadi secara tidak langsung ketika anak belajar sesuatu yang diminatinya, ketika anak mendalami materi ini dengan model network, maka anak akan punya lebih luas pemahaman karena dia mendalami dan mencari sendiri. Oke, kemudian ada contoh penggunaan model pembelajaran network. Sebagai contoh, ketika Fogarty menganggap dirinya sebagai pustakawan yang memiliki keterampilan ilmu perpustakaan, tetapi sebagai seorang kandidat doktor di bidang kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI, dia perlu membuat jaringan dengan orang lain di bidang yang sangat teknis. Jika kita menempatkan pemikiran kita bersama, ini akan mulai masuk akal. Sulit untuk menduplikasi hubungan pengetahuan yang dibuat oleh otak manusia, tetapi keacakan dalam prosedur dapat diprogram di dalamnya. Fogarty akan membutuhkan rincian eksplisit tentang bagaimana kita membuat hubungan atau koneksi di otak manusia mulai dari Anda. Lalu kita sampai pada kesimpulan materi hari ini, yaitu pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu berpusat pada anak atau yang biasa kita kenal dengan student center. Lalu proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung serta pemisah antar bidang studi tidak terlihat jelas. Lalu pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan minat dan keterampilannya baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan mengemukakan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Model pembelajaran terpadu ini merupakan suatu inovasi yang dapat dikembangkan oleh para guru sekolah dasar sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari pendidikan, yaitu manusia utuh. Seperti yang telah dikemukakan bahwa anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada seluruh aspek, sehingga diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat mencakup itu semua. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.